Lanjut Bu. Bu. Kita tahu bersama ya bahwa bangkit dan jatuhnya sebuah negara itu karena disebabkan oleh pemimpinan. Maka belajar kepemimpinan itu sangat penting ya, karena pemimpinlah yang bisa membawa satu negara yang kecil organisasi itu maju mundur atau bangkit atau dari sebuah organisasi atau sebuah negara. Menurut Ken Venture, bila tidak dalam punya basic itu dia menyatakan bahwa ada masalah untuk menjadi pemimpin yang besar. Sama adalah seorang pemimpin bisa dan mampu dalam menjadi pemimpin yang baik. Ini paling penting. Ketika seorang pemimpin itu bisa mendengar bawahannya, maka dia tidak menjadi seorang pemimpin yang besar. Jadi seorang pemimpin itu wajib mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak buahnya atau juga masukan dari arahan-arahan dari pimpinannya. Ya, pemimpin itu harus mampu ya mendengar bawahannya, apa yang dipimpin dengan baik. Ini saling berkaitan. Dia juga mampu dan bisa untuk menjadi pemimpin yang baik dan juga mau dan mampu untuk mereka tidak berlahan. Jadi penilaian masukan itu bukan hanya tabel tapi juga alternatif. Yang ketiga adalah banyak sama yang datang kalau kita lihat fenomena gunung es. Gunung es menemukan kepemimpinan yang baik. Sebetulnya berkembang, ya. Dia bukan hanya seperti gunung es setelah gunung yang benar-benar. Kenapa? Kepemimpinan seperti gunung es itu melihat 10% dari skill dan knowledge-nya. Di permukaan hanya sedikit saja orang mengetahui bahwa memiliki kemampuan yang berpikir cerdas, kemudian punya keahlian yang baik. Tapi di dalamnya sebetulnya dia adalah memiliki attitude yang baik. 90% itu attitude atau karakter. Jadi artinya kalau kita balik bahwa seorang pemimpin itu sebetulnya yang paling baik bukan hanya skill yang 10%, tapi dia harus simbang antara kemampuan, ya, kecerdasan dia, pengetahuan yang dimiliki maupun memiliki skill, ya, kemampuan. Tapi juga dia harus cuma 50% itu mempunyai karakter yang baik itu. Ya. Kemarin dicontohkan ketika para ternak diminta untuk mengenali mengenali siapa dia. Ini berkaitan dengan membuka bahwa seorang pemimpin harus tahu jati dirinya. Kalau dia tidak tahu siapa dia, maka bagaimana dia tahu tentang bagaimana dia karakternya, ya. Itu seperti itu. Selanjutnya Desi, seseorang itu yang keempat adalah seseorang itu harus melayani. Artinya pemimpin itu harus melayani, bukan pemimpin yang bosi, yang ABS, yang bapak asal senang dilaporkan oleh anak buah, dia langsung bilang Pak bagus, Pak begini begitu, tetapi dia tidak bisa melihat secara langsung bagaimana anak buahnya ya atau stafnya itu melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi seorang pemimpin itu harus pemimpin yang melayani. Jadi bukan hanya dia bosi, dia merintah kepada anak buahnya, lantas dia tidak bisa menjadi role model. Ya, itu seperti itu. Nah, apakah kalau dibilang pemimpin yang melayani atau seorang pemimpin melayani diri sendiri, ya seperti apa? Seorang pemimpin hal itu harus mempunyai 5 kebiasaan utama kalau dia menjadi seorang pemimpin yang sosial, dia menjadi pelayan. Apa saja? Dia harus mampu melihat masa depan, see the future, ya. Dia bisa memprediksi kira-kira bagaimana ke depan seperti apa. Makanya seorang pemimpin itu harus dinamis, melihat perkembangan. Dia harus menjadi agent of change, ya. Dia harus bisa menjadi agen perubahan. Karena dia harus melihat ke depan bagaimana situasi dan kondisinya masa depan. Nah,
bagaimana caranya melihat kondisinya? Dia harus menentukan visinya, ya, tujuan organisasi seperti apa, tujuan negara seperti apa, ya. Kemudian visi ini dibentuk, ya, atau usulkan, ya, menjadi sebuah tujuan, bukan hanya menjadi visinya pemimpin, tapi juga menjadi visi kebersamaan, jadi kolektif visi, ya. Tetapi yang mengerahkan itu adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang mengarahkan bagaimana nih tujuan organisasi kita, bagaimana negara menjadi negara yang baldatun bofur misalnya, menjadi negara yang mandiri, ya. Kemudian yang madani, yang mensejahterakan masyarakatnya, seperti itu. Jadi visinya ke depan itu adalah visinya bukan hanya visinya seorang pemimpin, tetapi juga kolektif, ya. Dia mengajak kepada bawahannya, bisa juga bottom up, ya. Pemimpin harus bisa mendengar, menerima masukan apa yang menjadi tujuan organisasinya atau tujuan negara. Kemudian yang kedua, dia harus melibatkan, mengembangkan orang lain, engage, jadi melibatkan dan develop others, jadi mengembangkan orang-orang lain. Jadi kalau orang lain yang merasa ini calon-calon pemimpin masa depan, dia harus bisa menggerakkan, ya. Kira-kira begitu, ya. Ada yang mau tanya? Fadli kelihatannya mau tanya, ya. Amin, Bu. Oh, amin. Ya, kalian kan calon-calon pemimpin, kan? Ya. Siap, Bu. Nah, Taki juga calon pemimpin semua, ya. Para tarunan ini memang digembleng untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Kemudian yang ketiga, temukan kembali, kemudian terus menerus. Reinvent, jadi dia menemukan kembali, ya. Dia continuous, ya. Jadi by proses, tapi, ya, terus saja itu harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah dia harus bisa menghargai hasil yang berhubungan, ya. Artinya apa? Dia nilai-nilai. Jadi dia harus bisa melihat nilai-nilai, ya, dari hubungan, ya, kepada pihak-pihak lain, resolutif, ya. Resolutions ini artinya dia bagaimana bermitra, ya, dengan siapapun. Ini beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan saya sudah menerangkan bahwa ada tiga K, apa? Komunikasi, koordinasi, Kolaborasi, Bu. Ya, ini tetap harus digunakan, ya. Jadi komunikasi yang baik, makanya ketika kita belajar kepemimpinan juga belajar tentang public relation, ya. Ini penting komunikasi, ya. Yang kedua adalah apa? Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kira-kira berhubungan dengan usi kita, apa yang kita kerjakan, ya. Tidak bisa kita bekerja sendirian, ya. Kemudian yang keempat, berkolaborasi. Jadi ketiga ini sangat penting, ya. Seorang pemimpin harus mampu untuk menciptakan 3K ini, ya. Perlu diingat itu. Kemudian yang kelima ada mewujudkan nilai. Jadi embody the values. Nilai-nilai seperti apa? Contoh, nilai-nilai yang dikembangkan, dibudayakan di Poltekkit. Apa? Nilai-nilainya apa di Poltekkit? Pasti sukses. Pasti sukses, ya. Itu nilai-nilai Poltekkit yang menjadi nilai-nilai untuk mewujudkan apa? Bukan hanya mewujudkan nilai itu sendiri, tetapi mewujudkan apa? Bisa membangkitkan, menyemangatkan tujuan visi dari Poltekkit, ya. Gitu. Jadi Anda itu nanti ketika menjadi pemimpin juga harus membuat suatu nilai yang bisa membangkitkan, memberontakkan, ya, yang menjadi tujuan kalian bisa tercapai. Lanjut, Bu. Ya, Bu. Bagaimana melihat masa depan, see the future tadi, ya. Pertama adalah menciptakan visi yang menggairahkan, yang merupakan salah satu keistimewaan dan tuntutan yang paling serius dari para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa membuat visi itu yang kira-kira membangkitkan semangat untuk mewujudkan cita-citanya, ya, seperti itu. Jangan misalnya membuat visi yang indah-indah tapi tidak dipahami oleh anggotanya. Misalnya apa? Bisa dicontohkan enggak? Rian, misalnya contohkan bisa enggak? Visi yang tidak bisa menggairahkan atau membangkitkan semangat para anggotanya untuk mencapai tujuan, misalnya apa? Izin, Bu, izin menjawab.
Untuk visinya itu seperti misalkan si pemimpin ini dia ingin mendapat program yang misalkan di UPT Bu, program kemandirian di bidang rotan Bu. Dari pemimpin itu berkeinginan untuk memajukan kepada sektor pemasaran di internasional, tapi dengan tidak ada pelatihan dan minimnya keterampilan dari warga binaan, itu membuat yang di bawahnya itu kurang memahami Bu. Izin Bu. Oh iya, bisa. Siap. Jadi terlalu tinggi ya, terlalu Siap, Bu. apa ya, melangit. Siap. Tidak apa namanya, tidak membumi. Siap Bu. Kita Siap. implementasikan itu juga tidak bisa seperti itu ya. Jadi makanya setiap mau melakukan atau membuat suatu visi itu selalu harus mengajak semua pihak yang bisa yang menggairahkan, menggerakkan semangat kita untuk PAP3. Bagus. Siap Bu. Ya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membawa orang-orang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi perubahan. Jadi makanya dibilang bahwa pemimpin the leader is agent of change. Jadi pemimpinnya itu adalah agen perubahan yang bisa membawa perubahan. Selalu kita mengembangkan keterampilan yang tarafnya sebetulnya ada misalnya ya. Tapi ini tiba-tiba meloncat dengan internasional kan punya dibekali dengan baik itu SDM maupun mungkin ya sarana prasarana maupun penanganan yang cukup, sehingga ini akan hanya sebagai angan-angan belakang ya, angan-angan belakang. Karena seperti yang kita berbicara seperti ini ya, ya, waktu dari rumah kita masih bisa belajar meskipun dengan keterbatasan kita ya. Nah, saya kira itu cukup ya. Siap, Bu. Tinggal dipelajari lagi. Kemudian tolong ada PR ya. PR-nya adalah kalian mencari satu tokoh pemimpin yang kira-kira yang sesuai dengan vision Anda, yang Anda sukai atau yang Anda merasa ini menjadi guru saya nih. Bisa saya contohkan nih pemimpin ini. Ya, satu saja. Jadi role model ya. Oke. Siap Bu. Kita bahas minggu depan. Ya, terima kasih ya. Siap Bu. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Ya, jaga kesehatan. Siap Bu. Makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Balik lagi channel gua dengan Wahyu ID. Kali ini sebenarnya tadi udah kalian lihat perkuliahan kepemimpinan dengan Ibu Rahmayanti. Untuk kali ini mungkin sesinya agak sebentar dan ini dengan pertemuan aslinya, pertemuan yang asli seperti kayak di kelas itu. Tapi ini mungkin pakai aplikasi seperti ini, seperti aplikasi Zoom, banyak kendala internet, sinyal, kualitas gambar, kualitas suara. Tapi dengan aplikasi ini tuh walaupun ada waktunya, ini versi free-nya. Kalau misalnya yang pro itu mungkin kayaknya dia udah bisa bisa banyaklah, jadinya bisa meluas. Walaupun dengan kendala seperti ini, gue yakin ini bentuk pengajaran yang ya dimana kita harus fisikal, social distancing ya, seperti itu. Kita di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, sholat di rumah, ngaji di rumah, ya makan di rumah juga. Tapi ya usahain lah, semangat. Gue sebenarnya semangat banget gue, walaupun gue tadi ya agak kesiangan, persiapannya mungkin agak kurang. Soalnya gue tadi mandi langsung sarapan, persiapan laptop gue, lighting sama kamera gua baterainya tinggal 2. Kacau banget. Oh iya, tadi gua sempat tanya sama Ibu Rahmayanti selaku direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Mohon izin Bu, saya upload videonya. Ya, gue juga kaget juga. Soalnya agak nge-lag di laptop gua. Ya, masih di pesawahan lah rumah gua, bukan di kota-kotaan. Masih persawahan ya, seperti inilah. Oke, ya segini aja mungkin
perkuliahan sebenarnya ini bentuk perkuliahan online terbaik pokoknya keren banget, gue suka ya. Walaupun jam perkuliahannya pun sama, ini jam 8 peng kita udah mulai langsung perkuliahan, tidak ada apa, mungkin cek koneksi dulu sama yang lain. Berarti langsung koneksi gua langsung bagus, alhamdulillah. Walaupun ya baper gitulah, kurang nggak telat suara sama videonya. Walaupun mungkin nanti di video gua suara sama videonya agak kurang nyambung, tapi ya gimana ya, ini di desa. Oh ya, informasi untuk kembali ke kampus juga belum ada informasi lebih lanjut ininya 8 menit. Terima kasih udah nonton video gua, semoga bermanfaat. Stay at home, jangan kemana-mana, di rumah aja, jaga kesehatan, pokoknya semoga virus corona ini hilang. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube gua yang belum subscribe. Subscribe ya, gratis kok, nggak bayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bensound.com. Bensound.com.